Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saudara, kita akan bersama-sama mengawali di tahun baru ini dengan memulainya bersama dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan, diambil dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang 4 dan yang ke-5. Saya akan bacakan bagian itu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, mari kita tenangkan diri sejenak. Kita akan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Bapa bahwa di awal-awal tahun 2021 ini kami diizinkan untuk kembali memulainya dengan belajar akan firman Allah. Mohon Tuhan tolong kami, mohon Tuhan memimpin kami, agar bagian firman yang akan kami renungkan boleh kami mengerti. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, dan biarlah kami semua, baik hamba-Mu maupun juga seluruh jemaat-Mu, sama-sama dibukakan dan membutuhkan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sosok Abraham adalah tokoh yang saya pikir tidak asing lagi bagi kebanyakan orang-orang percaya. Kalau kita menyimak akan peristiwa panggilan Allah kepada Abraham, ada sesuatu yang menarik di situ, bahwa Allah itu mempunyai satu rencana yang khusus untuk Abraham. Tetapi saudara, kalau kita telusuri di dalam bagian-bagian Alkitab ini, khususnya di dalam kitab Kejadian, di satu sisi Abraham itu dekat dengan ayahnya. Dia mendapatkan bantuan dan menikmati keamanan dalam keluarganya. Nah saudara, kondisi-kondisi seperti ini mudah saudara-saudara baginya untuk melupakan panggilan Allah. Tetapi meskipun saudara Abraham mengalami kesulitan untuk benar-benar melepaskan dirinya dari keluarganya, Allah tetap menantikannya dengan sabar. Singkat cerita saudara, Alkitab menceritakan akhirnya Terah ayahnya itu meninggal dunia. Ketika ayahnya mati, sekali lagi saudara-saudara, Abraham teringat akan panggilan Abraham. Panggilan daripada Allah maksud saya. Saudara, baik menurut kitab Kejadian maupun dalam perjanjian baru, bahwa Abraham itu dipanggil, menerima panggilan dari Allah itu ketika dia ada di Ur. Di dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, mulai saat itu kita melihat bahwa iman Abraham mulai berbuah.
Perjalanan sebelumnya dari Ur ke Haran bersama-sama ayahnya merupakan perjalanan yang cukup aman. Bukankah ia tetap mempertahankan ikatan kekeluargaan yang begitu kuat? Lagi pula saudara, mereka menuju ke kota yang sudah dikenal sebelumnya. Saudara, bila dilihat secara tradisi, keagamaan dan seluruh keseluruhannya, tidak banyak terjadi perubahan dalam lingkungan kehidupannya. Dan perjalanan dari Ur ke Haran ini boleh saya kata tidak sulit. Dapat dikatakan perjalanannya itu seperti melewati jalan tol begitu ya. Tidak melewati daerah yang sulit, yang penuh dengan tanjakan ataupun lubang-lubang. Yang jelas padang rumput menyediakan makanan berlimpah bagi ternak-ternaknya. Suatu dataran yang luas yang sangat elok dipandang mata dengan kelebatan dan kesuburan tanamannya karena ada air dari sungai Efrat. Saudara, bisa jadi atau barangkali ketika mereka semakin mendekat Haran, semakin tergodalah saudara Abraham untuk melupakan panggilan Allah. Barangkali ayah Abraham yang adalah penyembah berhala itu paling tidak bisa mendatangkan pengaruh negatif terhadap Abraham. Tetapi saudara, sejak ketika Terah meninggal dunia, panggilan Allah sekali lagi memenuhi pikiran Abraham. Dan kini saudara, saatnya ujian iman yang sejati. Allah memimpin Abraham ke arah barat daya menuju suatu tempat di mana ia belum pernah pergi sebelumnya. Dan itu berarti apa saudara? Abraham harus menyeberangi padang gurun yang panas. Bayangkan saudara, apa kira-kira respon atau reaksi daripada orang-orang yang dekatnya dari sanak saudaranya ketika Abraham memutuskan untuk menyeberangi padang gurun yang panas itu? Mungkin Abraham akan dicemooh atau dikatakan, kamu apa sudah gila atau kamu sudah tidak waras lagi? Bukankah kalau kamu bersama istrimu dan segenap pelayanmu itu akan mati di tanah yang gersang itu? Belum lagi melihat perangai daripada Sarah saat itu, di mana imannya berada dalam tahap pertumbuhan. Ditambah dengan rasa aman yang dibutuhkan wanita pada umumnya. Tidaklah sulit saudara-saudara untuk membayangkan apa yang terjadi di antara suami istri ini. Dapat dipastikan Abraham telah berulang kali diperhadapkan pada perubahan suasana hati daripada Sarah yang silih berganti antara meratap dan berteriak-teriak. Benar-benar suatu keadaan yang sulit untuk menghadapi saudara-saudara yang tidak bahagia dan masih ditambah lagi dengan istri yang tidak bahagia. Tetapi saudara, di sini sudah penting sekali. Allah harus menjadi yang terutama bagi Abraham. Abraham tidak mempunyai pilihan lain. Bila ia ingin melaksanakan kehendak Allah, maka Allah harus menjadi prioritas yang terutama di dalam segenap aspek hidupnya. Saudara, melihat situasi, kondisi, dan juga konteks orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, mungkin bisa saja saudara mudah bagi Abraham untuk menyerah dan tidak melanjutkan perjalanan. Dan dia akan tetap tinggal di Haran. Tetapi saudara, Abraham tidak melakukan hal itu. Dia tidak tergoyahkan. Dia tidak kehilangan keyakinan meskipun banyak orang tidak percaya. Dia tahu siapa yang dipercayainya dan bersikeras untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya kepadanya hari itu. Ia juga percaya penuh akan janji Allah
Dan ia yakin bahwa janji Allah itu akan ditepati atau dipenuhinya. Saudara, singkat cerita, hari-hari berlalu setelah meninggalkan Haran, saudara, tidak ada pemandangan alam yang menarik hati. Sejauh mata memandang, hanya terhampar tanah yang gersang. Hanya sedikit terdapat tumbuh-tumbuhan dan air, dan dapat dibagi-bagikan dengan jumlah yang terbatas. Dia sampai satu tempat, sebuah oase yang sangat elok, yang sekarang itu namanya Damaskus, kota Damaskus. Tapi yang menarik, saudara-saudara, Abraham tidak menetap di sana. Ia telah belajar dari pengalamannya. Alangkah mudahnya untuk menetap di tempat ini secara permanen atau bahkan untuk berbalik arah. Alangkah besarnya godaan bagi Abraham untuk mencari alasan dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah cukup taat. Tetapi sekali lagi, saudara, Allah telah memanggil Abraham ke Kanaan, dan saudara-saudara, Abraham telah tetap mengarahkan matanya pada tujuan yang mula-mula. Walaupun sebelumnya ia pernah menyimpang dari tujuan karena keluarganya paling dekat dan paling dikasihnya, ayahnya sendiri, tetapi sekarang ini dia tidak. Abraham melanjutkan perjalanannya dan mereka berangkat ke Kanaan, lalu sampailah di situ. Saudara, di sini kita melihat satu hal yang menarik, bahwa Allah menghargai iman dan ketaatan Abraham seperti yang selalu ia lakukan. Sewaktu Abraham tiba di tempat di mana Allah telah memimpinnya, Allah menampakkan diri di hadapannya dan mengatakan tentang janjinya sekali lagi. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kejadian 12 ayat 7. Saudara, penampakan Allah ini merupakan penampakan langsung yang pertama kepada Abraham setelah pertemuan Allah dengannya di Ur beberapa tahun sebelumnya. Jadi rupanya, saudara-saudara, Allah sedang menunggu ketaatan total Abraham kepada kehendaknya sebelum dia menegaskan kembali janjinya yang sangat dibutuhkan oleh Abraham pada saat itu. Nah, saudara, sekarang Abraham telah mengadakan suatu perubahan yang utuh dari suatu lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala menjadi penyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati. Bukti terpenting bahwa Abraham dengan sepenuhnya hati taat kepada Tuhan itu terukir jelas dalam catatan Alkitab. 2 kali kita baca tercakup 2 ayat bahwa setelah Abraham tiba di tanah itu, Alkitab katakan apa? Ia segera mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dengan cara ini ia memulai memberikan satu kesaksian kepada para tetangganya yang tidak bertuhan itu, bahwa ia dan keluarganya berbeda. Pengorbanan dan persembahan tidak mereka tujukan kepada suatu bentuk yang hanya terbuat dari kayu ataupun batu, tetapi kepada satu-satunya Allah yang tidak kelihatan wujudnya, pencipta langit dan bumi. Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama, saudara, Allah bersabar terhadap manusia. Ia mengerti kelemahan, perjuangan, dan kesusahan kita. Saudara, kesabaran Allah dapat disaksikan pada perjanjian Allah dengan Abraham.
Dia mengetahui bahwa meninggalkan tanah kelahiran, sanak saudara, dan keluarga merupakan keputusan yang sulit bagi Abraham. Jadi Allah bersabar terhadap Abraham selama masa perubahan, meskipun ia menginginkan satu kepatuhan yang segera. Saudara, namun saudara, di dalam banyak peristiwa Allah sering membiarkan kita belajar melalui cara yang keras, tanpa memaksa kita untuk melakukan kehendak-Nya yang sempurna itu, meskipun ia tahu bahwa jalannya adalah yang terbaik. Saudara, mengetahui bahwa Allah bersabar terhadap manusia dapat membawa kita kepada sikap untuk mencari-cari alasan. Bukankah seringkali kita itu mempermainkan kesabaran Allah, lalu kita mulai cari alasan sana sini untuk akhirnya kita itu lari daripada Tuhan. Yang kedua, Allah tidak mau dan tidak akan bisa kita memanipulasi. Kita akan selalu membayar harga ketidaktaatan, meskipun saudara-saudara hal itu hanya merupakan ketidaktaatan kecil dalam hidup kita. Saudara, meskipun Abraham sedang berada dalam perjalanan ke Kanaan, ia tetap tidak mentaati perintah Allah. Ia pernah itu masih dipengaruhi oleh ayahnya yang penyembah berhala, sehingga penyembahan terjadi penundaan ketaatan. Demikianlah pada akhirnya Allah terpaksa mengambil ayahnya dari kehidupan Abraham, membebaskan Abraham sehingga ia dapat melaksanakan kehendak-Nya yang sempurna. Saudara, Allah tidak lagi berbicara dengan Abraham dengan menyatakan janjinya kepadanya sampai ia benar-benar tiba di tanah Kanaan, setelah ia mentaati Allah dengan sepenuhnya. Saudara, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa sih Allah sepertinya tidak nyata? Mengapa ia tampak jauh di belakang? Kadangkala dan tidak selalu, saudara, karena kita mencoba untuk memanipulasi Dia. Berharap Allah selalu membimbing dan menghibur kita, bahkan pada saat kita hidup di dalam ketidaktaatan. Jalan keluarnya tentu saja, saudara-saudara, adalah kita harus mengakui dosa-dosa kita dan sekali lagi berada di jalan menuju Kanaan. Dan setelah kita di sana, Allah itu akan menghargai ketaatan kita. Dia telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau menyengsarakan kita. Dia akan selalu di sana. Masalahnya adalah kitalah yang tidak selalu dekat dengan Dia. Yang ketiga, kenyataan bahwa kita tidak sepenuhnya taat terhadap Allah di masa lalu tidak membuat kita tidak dapat mengubah keadaan saat ini. Saudara-saudara, benar beberapa keputusan atau tindakan di luar kehendak Allah dapat menyebabkan bencana. Misalkan saudara, kalau ada orang misalkan menikah tidak seiman, maka itu juga bisa menimbulkan masalah-masalah serius di kemudian hari. Nah saudara, kalau kita itu sebagai orang-orang percaya, marilah kita ingat akan apa yang diajarkan firman Tuhan, ya. Kita harus belajar mentaati akan perintah Allah. Saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, kita belajar betapa sering kita ini mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Betapa sering kita itu hidup menurut apa yang kita mau. Saudara, Abraham adalah contoh orang yang sudah belajar untuk taat kepada panggilan. Dan yang keempat, kita harus memahami bagaimana cara mengetahui kehendak Allah bagi kita sekarang ini. Kita tidak dapat mengharapkan Allah berbicara langsung dengan kita seperti yang dilakukannya kepada Abraham.
Yang harus kita ingat adalah bahwa Ia telah berbicara melalui firman-Nya. Banyak orang percaya, orang Kristen melakukan kesalahan dengan mengharapkan Allah datang kepada mereka dengan cara yang sama seperti ketika Ia menyatakan akan kehendaknya kepada Abraham. Kita melakukan hal ini karena kita tidak mengerti bahwa Allah itu bekerja dengan cara yang berbeda pada zaman yang berbeda pula. Dalam kisah perjanjian lama ini, Abraham mewakili sebuah titik awal dalam hal penampakan Allah kepada manusia sebelum Allah menampakkan keberadaannya yang tertulis melalui Alkitab. Saudara, sebenarnya Dia telah menampakkan diri kepada orang-orang tertentu dan berbicara kepada mereka secara langsung. Sekarang ini saudara-saudara, kita telah memiliki catatan yang jelas mengenai peristiwa penampakan dirinya itu, ditambah dengan sejumlah ayat penuntun yang mengungkapkan secara khusus kehendaknya bagi kita. Kita tidak perlu lagi menunggu Allah berbicara, Dia telah berbicara. Nah saudara, sebagai orang Kristen, mengandalkan pengalaman kita sendiri dalam usaha mengetahui kehendak Allah merupakan satu tindakan yang berbahaya. Banyak kesan yang kita rasa berasal dari Allah, mungkin berasal dari keinginan kita sendiri yang egois, atau bahkan berasal dari iblis. Jadi kita harus selalu mengevaluasi keputusan-keputusan kita berdasarkan firman Allah. Kita harus selalu bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Allah. Saudara, apakah saudara mendapat kesulitan untuk mentaati Allah? Apakah saudara telah mengetahui apa yang Allah katakan harus saudara lakukan? Apakah saudara sedang melanggar kehendaknya baik secara keseluruhan maupun sebagian? Jika ya, putuskanlah hari ini juga bahwa Anda berjalan menuju Kanaan. Jauhilah orang-orang yang mungkin akan mengatakan bahwa Anda gila, dan arahkanlah pandangan mata Anda kepada Yesus. Jangan takut menghadapi ketidakpastian masa depan, bahkan terhadap padang pasir yang membakar. Allah akan menghargai keputusan saudara. Dirikanlah mezbah hari ini dan sembahlah Allah di surga. Saudara, hidup kita di tahun 2021 masih 1-2 hari ini kita jalani ya. Kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi di depan. Tetapi mari saudara, kita tetap fokus ya. Kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk melakukan kehendaknya, lakukanlah itu. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Dia akan tetap menyertai saudara. Tuhan Yesus tidak akan tinggalkan saudara, menyertai saudara ketika saudara taat melakukan perintah-perintahnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya lewat perenungan ini kami boleh melihat bagaimana Abraham mengalami pembaruan daripada imannya dan mengalami perkembangan begitu rupa. Dia merespon panggilan Allah dengan ketaatan, walaupun dalam proses itu tidak selalu mudah, tapi pada akhirnya dia tetap konsisten dan mempercayai Allah, sehingga dengan demikian dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.